Ada ngalih di aruhan betahlilan mun kadaden alimnya ngalih. Ini pernah kejadian dia bujuran nih kejadiannya, bujuran di wadah kami. Ada orang Jawa aruhan, orang Jawa bersalamatan nya menyewa di wadah kami kok bahaul nya. Kenapa nang Jawa nih bahaul jam 11 siang orang kada tapi adaan jam 11 siang. Jadi Jawa ini besarwan lawan kami kan besarwan gitu. Ulun kada ada belum di kampung toh bisahnya nih ada besarwan datangan sudah undangan kuleh dede nang kau di palar ada nah haji seikong takapit nih haji seikong takapit J jawabannya mau kada mau J pian mimpin tahlil pian mimpin baca yasin. Jadi jar haji ada ke bukunya aja nakone tuan rumah aja ada lebih si buku dede aja Jawa saya ndak punya buku yasin ndak punya. Waduh haji nih anu kita betahlilan aja lah oke, yang penting bahaul mas ya, yang penting bahaul jadi kita Jawa nih yang penting haulan ibu saya terlaksana gitu. Akhirnya tahlil singkat kan habis tahlilan tuh pasti doanya doa haul. Yang jadi masalah bukunya kadada si haji ini kada hafal. Ini jadi masalah nang dipalar kadada juga. Akhirnya napa si haji mengambil kesimpulan doa salamat dibacakan sidin. Bahaul doanya doa salamat. Jadi baca sidin kan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jadi yang dihiga menggamit J. Ini doa salamat loh kok. Jadi jar haji ini menjawab daripada kada makanan baik berdoa selamat pintar juga orang haji ini. Kalau kau jar anu Jawa tahu aja kadijnya tahu aja kadijnya Jawa tahu aja aku baca doa selamat kiranya doa haul lah aja. Kejadian bujuran tak ini kejadian nyata yang pernah dialami salah satu di Banua daerah kami, kampung daerah kami pernah terjadi karena orang alimnya kadadaan. Orang alimnya nambah ilmunya kadada akhirnya itu kejadiannya. Nah makanya tatkala ada para ulama hormatilah keberadaan mereka, muliakan para ulama. Jangan sampai ulama tuh diadu domba, satu majelis bakalahian dengan majelis yang lain. Siapa memberi contoh? Adakah Nabi kita Muhammad menyuruh kita bakalahi? Adakah Nabi kita Muhammad menyuruh kita mencaci maki? Adakah Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita saling bermusuhan? Kadada. Wallahi kadada. Demi Allah kadada. Rasulullah ini membawa misi perdamaian. Dimanapun keberadaan Nabi kita Muhammad, yang dibawa oleh Nabi kita mengedepankan persatuan dan kesatuan tanpa membedakan suku manapun. Itulah contoh sudah dari sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan dalam qasidah itu tadi di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Tepatnya umur Nabi 35 tahun. Nabi mempersatukan bangsa. 4 qabilah, 4 suku hampir bertikai, hampir berkelahi hanya berebut meletakkan Hajar Aswad. Karena saat itu Baitullah direnovasi, Ka'bah itu direnovasi, diperbaiki. Hajar Aswad dikeluarkan dari badannya Baitullah. Saat Baitullah selesai direnovasi, lalu jar 4 kepala suku, kami nang berhak maandapnya, kami nang berhak. Bakal kancangan orang gulu sampai hendak bakalahi. Disitulah kejeniusan Nabi kita Muhammad SAW kelihatan. Stop ya Nabi, jangan berkelahian. Kita adakan sayembara. Apa Muhammad jerbuhannya? Apa idenya sampean? Supaya umat ini, supaya suku ini jangan bertikai. Jar Rasulullah menjawab, kita adakan sayembara. Siapa nang berdahulu esok datang masuk ke Masjidil Haram, itulah orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Bagaimana semuanya? Akur seberataan. Karena Nabi Muhammad nang maulah pikiran, maulah ide. Buhannya langsung percaya.
Karena Nabi Muhammad terkenal mulai sejak lagi halus kada pernah berdusta, selalu amanah orangnya. Ketika Nabi menyuruh pendapat, pendapatnya langsung diterima. Akur berdataan. Ada yang merancang hendak jam 2 malam datang, ada yang merancang macam-macam rancangan. Pokoknya kami esok penyubuhnya datang. Sekali 4 kepala suku datangan, Nabi Muhammad sudah ada di dalam masjid. Nah, jawabannya Muhammad temenangnya. Ada yang kayak itu pang perjanjiannya. Mau kada mau Nabi kita Muhammad yang menang. Akhirnya sepakat semuanya bahwa Nabi Muhammad lah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Tapi lihat bagaimana Nabi menjaga perasaan kepala suku. Jadi bagaimana Nabi menjaga? Walaupun jar Nabi, aku yang berhak, aku yang memenangkan, tapi Nabi tetap menjaga perasaan 4 kepala suku. Diampar sidin sorban beliau, ridanya beliau kan 4 buncu. Ini 4 buncu sorban diampar, kepala suku dipinta untuk memegang buncu-buncu sorban yang 4 itu. Lalu Nabi mengambil dengan tangannya yang mulia, dimasukkan Hajar Aswad ke tengah-tengah sorban, diangkat bersama-sama oleh kepala suku. Terlihat betapa hebatnya Rasulullah mempersatukan suku-suku yang berbeda. Hampir bertikai, bisa diredam, bisa disatukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang dibawa oleh Nabi. Kada pernah Nabi melajari bermusuhan. Apalagi bermusuhannya beda majelis. Kalahi, lucu biar. Lucu. Aneh banget beda majelis kok kalahi. Ya apa kisahnya nih? Rupa-rupanya bibit-bibit dengki itu banyak banget dalam hati. Banyak banget. Akhirnya majelis yang satu berdengkian dengan majelis yang satu. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Bahkan gurunya misalnya menyuruh bahwa pokoknya anak murid si anu tuh jangan dirawat. Anak murid si anu tuh jangan ditagur. Wah, ini guru nih membawa visi dan misi syaitan ngarannya. Naudzubillahi min dzalik lah. Belajar kita mempersatukan umat. Kayak apa caranya umat yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda bisa kita jadikan satu, bersatu. Jangan sampai nang kayak kisah ulun dalam YouTube itu, ulun bagesah beda partai bakalahi. Jangan sampai terjadi itu. Silahkan kalau di belakang-belakang beda partai ada kasak tusuk ya kan apa-apa. Yang penting jangan terlalu digembar-gemborkan. Biasalah beda partai berbeda itu biasa. Maka kebetulan kan partainya tuh, ya itu ada di YouTube. Ulun koler ngisahkan di sini. Hafal debuhan pian kisahnya. Belum lah. Iyalah. Iyalah. Tapi yang masuk di partai situ jangan tersinggung lah. Partainya di 2, nampak partainya. Yang masuk partai jangan tersinggung. Kisahnya memang kayak itu. Lakinya ahli umpat di partai juga, bininya pun umpat di partai. 2 laki bini kada rasuk gara-gara beda partai. Lakinya umpat PDIP, minta maaf umpat PDIP, bininya umpat PBB, Partai Bulan Bintang. Lakinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bakalahi aja nih kada suah akur 2 laki bini itu pian kada akur kepa biasanya lah sarumah kada akur. Sampai behual 2 laki bini mau nyalaki dikatik nyalaki kilometer truk kadep sarumahan apa aja nyambini malam ini maka bakadep dusah belalampuan ada aja bulan wan bintang tarang nyinggong biar mau ada bulan wan bintang tarang dusah belampo dia nyalaki oke dia nyambini oke lah abah mau kayak itu awas subuh isuk pang sule biar. Biasanya laki ini kalau sudah adzan subuh tulak ke masjid. Bulik sudah ada nasi kuning di bawah tutudung. Hari itu bayar laki bulik masjid, alangkah terkejutnya sang suami. Kenapa maka terkejut? Karena di bawah tutudung tersedia rumput-rumput hijau. Apa aja laki maka kumpai satu yok ini. Kumpai ini apa maka ini. Oh jar nyambi ni kada suah dengar bapak muai banteng makan nasi kuning. Bahual beda partai bahual. Nah maksud ulun dari kisah itu janganlah kalau ada perbedaan tuh jangan dibesar-besarkan, apalagi masalah khilafiyah jangan dibesar-besarkan dia.
Masalah khilafiyah, seikung hendak berkunut, seikung kada, jangan dibesar-besarkan. Mau berkunut, mau kada, nang penting sembahyang subuh. Ini bahwal kunut wan kada berkunut aja, orangnya sembahyang kada. Ini camoh. Apa dosa bahwalan nang kayak itu tuh. Nang perkara-perkara khilafiyah nih bawa enjoy aja, bawa santai aja, kada usah pati bahwalan kita. Santai aja, Pang, kada usah bahwal kayak itu nah. Guru nasa ikong ni takaras hukum, guru nasa ikong ni talamah hukum. Akurakan aja. Ada tipenya umat Nabi Muhammad ni yang lamahan, ada tipenya yang sedikit tegas, ada yang pinakaras orangnya. Itu tuh wajar-wajar aja. Bila ada melihat ulama berbeda-beda, bahkan metode dakwah berbeda-beda, jangan sampai dibentur-benturkan gitu. Antara satu ulama dengan ulama yang lain tuh metodenya beda-beda. Ulun ingat perkataan Al-Habib Hasan As-Segaf di Pasuruan. Di antara ciri akhir zaman, kata beliau, banyak orang-orang bodoh yang mengomentari orang-orang alim. Seakan-akan nang bungol ini nampak ianya. Orang alim tuh habis dibacainya beritaan. Guru si anu tuh jer kekurangannya di sini. Guru si anu tuh menurutku nang ini kada pas. Seorang disuruh mana datangnya bisa. Mau ada nomor satu biar. Ini ciri akhir zaman. Orang-orang bungol, cuat-cuit, bersuara nih nah mengomentari orang-orang alim. Kalau bahari ke depan nih, pian orang kayak itu. Wah ini la ilaha illallah. Masuk zamannya sudah. Maka dari itu kita janganlah bisa-bisa mengomentari ulama tanpa ada ukuran ilmu dan agama. Jangan mengomentari, karena ulama ini metodenya beda-beda. Ada ulama yang santai kepribadiannya, bila menyampaikan dakwah itu nanar, bahasa orang Banjar lah, nanar aja. Nanar ini apa yo? Pokoknya kada ada belok kiri, belok kanan, ada kujur aja sidin. Bila baca kitab tuh baca tunggal, kada ada kambang-kambang macam-macam. Tak ampun sidin, metode sidin itu kada boleh disalahkan. Ada ulama nang menyampaikan metode dakwahnya disampaikan sidin, kambangnya panjang. Ada juga. Ada yang bisa kadang-kadang 15 menit sekali menghibur umat Rasulullah. Karena beliau memahami kondisi manusia itu otaknya cuma normal 15 menit. Otak manusia tuh normal menerima pemandiran orang lain 15 menit. Lebih dari 15 menit kalau kadada di fresh, disegarkan kembali, kadada penyegaran, ini otaknya bisa error ya. Dalam 15 menit kalau kadada penyegaran otaknya bisa error. Itu kada konsen lagi nerima pelajaran. Aja konsen lagi. Bila 15 menit tuh kadada penyegaran. Lalu ada ulama yang memakai metode dakwah sampaikan dulu karena ada selipannya dihibur umat Rasulullah. Jangan disalahkan. Sabarataan metode itu dibenarkan. Sabarataan metode yang penting jangan sampai layau. Metodenya jangan layau. Kayak apa metode layau? Mengaradau. Metode nama mengaradau, layau. Mulai assalamualaikum sampai assalamualaikum Pak Ampihan. Malawak aja. Kadada lalu isi ilmunya kadada. Ilmunya kadada, nanti ambil kadada, malawak aja. Itu pelawak ngarannya. Itu pelawak ngarannya. Nah mulai awal tuh ada ilmu, ada selipannya menghibur umat Rasulullah, ada ilmu, ada menghibur umat. Itu kada jadi masalah. Kada jadi masalah. Dan ini nih jangan diperpanjang. Mau ulama yang kelasnya nanar, mau ulama yang kelasnya kayak apa, itu ada hiburannya misalnya atau ada apa, jangan dibanding-bandingkan. Semua ulama wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Akrimul ulama, muliakanlah para ulama. Fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ulama itu penerang di dunia, penerang di akhirat. Mereka jadi lampu di dunia ini. Kalau ada ulama terang tuh beritaan. Makanya tatkala orang alim itu meninggal dunia, seakan-akan lampu ini pajah. Ini musibatun la tujbar. Wafatnya orang alim ini musibah nang kadakawa ditambal-tambal. Musibah nang kadakawa artinya nih pacang diganti-ganti ini rawa. Walaupun ada ajar siap mengganti, gagantiannya belum tentu sama dengan yang meninggal. Belum tentu ya.
Nah, ini luar biasa. Makanya kalau ulama meninggal dunia, mencari gantinya ini susah. Nah, kalau pejabat meninggal dunia gampang dia. Gampang, dia gantiin banyak ya mantri. Banyak aja. Siapakah di antara pejabat meninggal? Oh, aku siapa juga aja. Lambat nawari. Kan banyak aja, tapi kalau ulama meninggal dunia sulit cari kegantiannya, ya Allah. Nah, ini yang pertama. Penegak dunia bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua, dunia ini bisa tegak, dunia ini bisa nyaman didiami bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Tatkala kita memiliki pemimpin yang adil, disitulah dunia ini terasa nyaman, seimbang ya. Asal pemimpinnya adil, pemimpinnya mementingkan kepentingan rakyat, pemimpinnya mengedepankan kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat, ini nyaman kita. Tapi kalau hanya bisi pemimpin zalim, bisi pemimpin jahat, ya Allah, rasa hendak cepat mati. Bisi pemimpin zalim. Bayangkan pian nang hidup di zaman Firaun. Bayangkan nang hidup di zaman Firaun kayak apa rasanya? Bila kada madahkan Firaun jadi Tuhan, dibunuhnya. Bayangkan tuh kayak apa pian hidup di zaman itu. Untung kada hidup zaman Firaun. Untung kita hidup zaman Fajrullah. Untung benar pian. Kada hidup zaman Firaun. Ya kada hidup zaman Firaun kan terasa itu. Aku di Tuhan di Firaun. Padahal kan kada timpasnya. Mana ya apa pian? Ada lagi kisah ditimpas toh. Syukur benar. Nah, keadilan para pemimpin inilah yang membuat alam ini seimbang. Alam ini menjadi nyaman, alam ini menjadi terasa sejahtera karena ada keadilan para pemimpin. Di zaman khalifah-khalifah yang mewaris Rasulullah, itu yang terkenal dengan keadilannya waktu memimpin, yang paling terkenal Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ini sahabat Nabi yang paling terkenal, keadilannya luar biasa. Sayyidina Umar ini pula dicatat di antara para sahabat Nabi yang paling banyak memiliki karamat. Sahabat Nabi ini kan kelasnya wali-waliullah. Ada wali-wali yang lain kawan menyilip pangkat para sahabat. Ada awal. Yang paling dinampakkan Allah karamatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu pernah Sayyidina Umar bin Khattab di zamannya beliau Sungai Nil itu kering. Sungai Nil yang ada di Mesir kering pian, beumuran kada suah kering. Zaman Umar bin Khattab kering. Mengadu buhan Mesir, wahai khalifah, kayak apa kayak ini kami kada bebanyu? Kenapa akal hendak mandi? Kenapa akal hendak berusaha kayak ini? Banyu kada ada kayak apa? Maka ini satu-satunya sungai yang menjadi kehidupan kami. Yuk khalifah tolong yang. Akhirnya ngarannya jadi khalifah, jadi beban pikiran pian. Ini pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyat, memikirkan kesusahan rakyat. Oh, Jasidin karing lah. Wahai khalifah, karing mebengin akal. Akhirnya khalifah menghongkar secari kertas. Dikeluarkan secari kertas, ditulis Bismillahirrahmanirrahim min Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab li Nahri Nil. Itu aja tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim dari Amiril Mukminin Umar bin Khattab untuk Sungai Nil. Ini jar Sayyidina Umar gugurakan di Sungai Nil. Digugurakan kertas tadi di Sungai Nil, mulai digugurakan kertas tuh sampai hari ini Sungai Nil kada suah karing lagi. Aku tak non Sayyidina Umar. Ngaran Sayyidina Umar wara dibuat di Sungai Nil kada suah karing lagi sampai wah ini. Nah, pian gitu juga mau bisi sumur pindah nak karing-karing tulisi ngaran Umar. Supaya inya kada wali karing lagi. Bisa nih karomahnya Sayyidina Umar kan luar biasa pian. Sampai hari ini Sungai Nil kada pernah kering lagi. Madinah pernah kena gempa. Zamannya Sayyidina Umar pernah kena gempa. Itu diucapi sidin baya begoyang tanah. Langsung diucapi sidin, diam sidin. Langsung ranai. Diam langsung bumi. Ayo bayangkan seandainya Sayyidina Umar hidup di Indonesia, kan ada pernah terdengar Indonesia kena gempa. Tapi kan Sayyidina Umarnya di sana. Tapi kalau wadah kami pakai kena gempa terus. Soalnya ada nama bengaran gempa di kampung.
Ini anak alehnya wadah kami karena gempe hari-hari. Kenapa mau ngaran gempe sidin? Gempe ngaran kayak apa? Gempe. Jangannya tas mehi bahasa kang tuh tsunami. Kinyai parah lah. Allah. Bahkan di wadah kami itu ada daerah Banu Lawas, desa di Pasar Arbas itu namanya Sungai Gampa. Sungai Gampa. Nah di Marabahan ada jalan Sungai Gampa. Tapi wadah kami ada juga Sungai Gampa. Nang Bangaran Gampa ada juga. Mana itu wadah kami itu. Makanya kan Gampa tarusan. Syukur wadah biar ada di Bangaran Gampa. Ini Sayyidina Umar banyak memiliki karomat. Nah beliau ini yang terkenal dengan keadilannya. Pernah diceritakan di Mesir ada gubernur namanya Amr bin As. Amr bin As menjabat gubernur Mesir. Ketika itu beliau akan melakukan proyek provinsi, mengadakan proyek ini ternyata mengenai satu rumah orang Yahudi. Satu rumah orang Yahudi terkena jalur proyek. Saat itu Amr bin As mengatakan, wahai Fulan bin Fulan, hakonlah rumah ikam ini kami ganti rugi supaya kami kawa membangun itu dan ini. Ujarnya si Yahudi menjawab, ulun kada hakon. Kayak apapun, berapapun gantiannya, ulun kada hakon. Ini rumah sangat berharga bagi ulun. Kada kawa digusur-gusur, kada kawa. Minta maaf aja ulun. Ujar gubernur, kami ini harus maulah di sini. Mau kada mau. Rumah pian karena jalur apa tuh orang nyambat? Jalur hijau kan apa? Oh jalur hijau. Karena jalur nih rumah pian ya. Mau kada mau harus kena ganti rugi. Kada aja nya. Akhirnya gubernur memaksa, si Yahudi pun keras. Ujar Yahudi, tetap aku ada hakon. Jar Amr bin As, tetap kena kami gusur. Wahai Amr bin As, pian cuma gubernur. Petinggi di atas pian masih ada. Siapa? Khalifah. Zaman itu presidennya Sayyidina Umar bin Khattab. Awas pian, jangan mentang-mentang jadi gubernur ku aduakan kaulan khalifah. Oh my, Amr bin As bujur-bujur nak badu-adu ke khalifah, bujuran. Aku udah sana tulak ke situ. Akhirnya tulak pian Yahudi nih, mulai Mesir tulak ke Madinah. Bayangkan, mulai Mesir tulak ke Madinah hanya ingin mengadukan perlakuan gubernur kepadanya. Sampai ke kota Madinah, betakon-takon lawan orang, di mana istana Sayyidina Umar? Jawaban orang, Sayyidina Umar kada ada bisi istana. Presiden kada ada bisi istana. Kada ada bisi rumah jabatan kada ada. Pas benar jar tatakuni lawan Sayyidina Umarnya. Sayyidina Umar barabah di bawah pohon benaung. Sekalinya betakon, Pak. Tahu lah pian rumah Sayyidina Umar. Tahu ay presiden. Jangan dipinando bang, ada soal melihat. Di mana Pak istananya kira-kira? Sidin kada ada istana. Sidin tuh di mana mata mengantuk di situ guring. Iya bapak, kayak itu kah presiden? Inggih, kayak itu Sidin. Orangnya sederhana. Ada apa datang ke sini? Ulun ini datang ke sini hendak mengaduakan perlakuan gubernur. Semena-mena itu ulun anggap. Karena seenak-enaknya hendak menggusur rumah ulun gitu. Jarnya diganti rugi, tapi ulun gak hendak. Ngarannya gini ganti rugi, biar diganti tetap rugi. Ganti rugi. Jangan ganti untung. Diganti rugi, biar diganti ya tetap rugi. Oke itu kah? Berharga banget kah rumah ikam tuh? Mungkin kayaknya rumahnya nih ada peninggalan sejarah apakah kayak itu supaya inya ini kan hendak sejarah tuh hilang. Oh, jar khalifah paham. Amr bin As ini memang semena-mena lawan ikam. Sudah, aku minta ikam ke wadah sampah cari tulang onta. Bingung Yahudi. Sayyidina Umar menyuruh mencari tulang. Apa kisahnya nih? Minta keadilan disuruh cari tulang. Ada nyambung. Jika ada surat kata tanda tangan atau apa kan nyambung. Ini kan ada. Cari tulang. Siap ya Yahudi. Cari akan tulang. Nih tulangnya wahai Amirul Mukminin. Diunjuk tulang lawan Sayyidina Umar. Digores oleh Sayyidina Umar pakai pedang. Set garis belurus. Tolong tulang ini serahkan kepada gubernur ikam. Amr bin As. Serahkan ini tulang.
Yahudi tambah bingung. Apa hubungannya tulang dengan gubernur? Bingung. Jaka tanda tangan gak kurang lebih kan? Ini tulang pian. Kita gen kira-kira bingung itu. Apa hubungannya tulang lawan gubernur? Kada ngarannya disuruh khalifah, akhirnya tulang. Sampai di wadahnya gubernur, langsung memadahi gubernur. Gubernur, ulun datang dari Madinah. Ma apa presiden? Nun tak ya khalifah? Bujur-bujur nah. Bujur. Apa pesan dari khalifah? Tulang. Pesannya nih tulang. Mana tulangnya? Ini lihat deh. Saya si Sayyidina Amr bin Aus waktu mengikuti itu tulang menggetar tangan sini. Nah geletaran. Bingung Yahudi. Ini orang dapat tulang kenapa menggetar? Aneh. Menggetar. Ujar Yahudi, Pak. Kawalah betakon. Pian mengikuti tulang ini maka menggetar. Nah kisahnya nih. Kamu udah tahu jadi artinya nyaman banget kamu nih. Tuh tulang luar apa? Apa bang menggetar pian? Ini tahu aja sih bujur tulang, tapi ada goresan pedang di tulang itu. Kamu paham lah artinya goresan pedang. Sayyidina Umar bapandir lawan aku dengan bahasa isyarat. Amr bin As, berlakulah ikam adil sebagaimana lurus, adil atau lurus goresan pedangku ini. Tapi kalau engkau tidak bisa berlaku adil, tidak bisa berlaku lurus dengan rakyatmu, maka pedangku yang akan meluruskan lehermu. Cucuk aja Yahudi nggeter. Medem ke itu artinya madaya menggeter. Oh, dintole Pak. Ya, dia Amr bin As. Ikam nih penggara-gara tulak ke situ. Habis aku di mamai khalifah nak ini. Jadi Pak, jadi lemong gusur. Jadi ya Amr bin As. Akhirnya rumah Yahudi gak jadi digusur. Ini berkat keadilan Sayyidina Umar. Padahal kalau kita fikir-fikir, nah ini orang Yahudi kan, non Muslim, tapi tetap mendapatkan hak yang sama di mata Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini keadilan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, pemimpin seperti inilah yang membuat dunia ini terasa nyaman, terasa damai, nyaman didiami. Ini pemimpin seperti ini, maka sosok pemimpin yang seperti ini selalu dirindukan oleh rakyat. Pemimpin yang adil ini dirindukan oleh rakyat. Waktu memimpin rakyat aja dipikirkan. Waktu memimpin umat aja dipikirkan. Dan kayak itu, masya Allah lah. Ulun kagum dengan Kabupaten Tanah Bumbu nih. Masya Allah. Langsung bupatinya yang memimpin majelis. Langsung bupatinya yang memimpin taklim, memimpin zikir, memimpin itu dan ini. Syukur pian. Syukur banget bisi bupati macam bapak. Syukur, terima kasih pian lawan Allah. Karena ada bupati yang langsung mengajak umat untuk menjadi agamis. Bukan hanya sekedar visi dan misi, tapi ini jadi fakta, realita yang berbicara. Wah ini kata kau zaman Pandirwara harus ada fakta yang berbicara. Ini kalau misalnya Bapak Pandir, marilah kita jadikan Kabupaten Tanah Bumbu menjadi kabupaten yang agamis. Sidin sudah menggawi. Jangan Pandirwara jadi bupati. Mari kita jadikan kabupaten kita agamis. Tuan gurunya kada suah diberikan macam-macam. Itu luput ngarannya. Tapi kalau kayak Bapak kan bujur-bujur memfasilitasi keadaan itu untuk supaya agamanya maju. Allahumma shalli ala Muhammad. Bersyukur pian kayak ini. Syukur banget, syukur benar. Masya Allah lah, kita kalau sudah melihat pemimpin langsung terjun memimpin rakyat, memimpin umat. Ini suatu hadiah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk doakan Bapak semua, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan beliau, dikabulkan segala hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dua sudah. Dua lagi lah, nyampat ada. Dua aja nya. Ya adil umara dan nomor dua. Yang ketiga bisakhawatil aghniya. Dunia ini bisa terasa nyaman, terasa damai, nyaman didiami, seimbang keadaannya kalau ada orang-orang sugih nang pemurah. Amun sugih pamalar menyasaki benua. Menyasaki benua wara pamalar. Rumahnya mewah, pagarnya tinggi, anjing lagi di muka. Orang-orang miskin kadang di baparak tapi ya. Ingat akan rumus kayak ini nah. Kalau ada orang miskin mendekat ke rumahnya pian, ada orang susah langsung mendatangi ke rumah pian, itu hadiah dari Allah.
Allah gerakkan hati orang miskin tuh ingin mengambil rezekinya di rumah kita. Tanpa susah payah kita mencari-carinya. Makanya kita tuh syukur banget waktu didatangi oleh orang miskin. Tok 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 tok, dilihati, kenapa kabar? Minta ini, minta itu, bari, langsung dibari dia. Jadi utang puluh kita diberi Tuhan kesugihan. Gunakan kesugihan ini lagi kita hidup. Gunakan baik-baik untuk ba'amaliyah, ba'amal ibadat. Kalau sudah mati, kesugihan ini ampun ahli waris. Kalau sudah ampun ahli waris, belum tentu ini menggenang seorang. Bisa aja kena anakku, kena bawa kap atas nama aku. Belum tentu. Karena bila pian mati, itu jatah ahli waris. Mau diwakopakannya atau kada, itu urusannya. Mun pian hendak pasti harta atau pian mendapatnya di alam kubur, lagi hidup pian sodakohkan. Jangan dipalarakan terus. Nanti apa kisah? Harta ini barian Allah Ta'ala seorang malarakan. Lucu juga manusia. Bakhil, bahasa Arabnya bakhil. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Ngarannya pemalar itu jauh lawan Allah, jauh lawan sorga, jauh lawan manusia, dekat lawan neraka. Itu orang bakhil. Ada yang parah pada bakhil, ngarannya syuh. Syuh ini makomnya lebih jahat daripada bakhil. Bakhil ini pamalarnya lawan orang, tapi kalau syuh pamalarnya lawan bini, lawan anak, lawan diri sendiri pun ini pamalar. Duit betabala pian di kamar.